Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dr. Sela, dokter yang sedang berjaga di Rumah Sakit Kesulitan pada siang hari ini. Sebelumnya, Bapak kesini datang dengan siapa? Sendiri. Oke, Bapak, saya di sini teman sama perawat saya ya, Pak. Oke, izin bertanya, Pak, dengan Bapak siapa? Malaka. Malaka. Usianya berapa tahun, Pak? 30 tahun. 30 tahun. Untuk alamatnya di mana, Pak? Jalan Pajajaran. Jalan Pajajaran. Oke, untuk pendidikannya? S2. S2. Oke, baik Bapak. Sebelumnya Bapak kesini datang dengan keluhan apa? Ini dok, saya ada sesak napas sama nyeri dada. Sesak sama nyeri dada. Untuk nyeri dadanya di daerah mana, Pak? Sebelah mana? Sebelah sini dok. Di tengah-tengah ya, Pak? Iya, dia menjalar juga dok ke kanan daerah sebelah. Oh, nyeri dada menjalar ke kanan. Oke. Ini udah mulai dari kapan, Pak? 2 hari yang lalu dok. 2 hari yang lalu. Kemudian ini sakitnya nyerinya hilang timbul, sering atau jarang, Pak? Hilang timbul. Hilang timbul. Tadi sakitnya udah 2 hari ya, Pak? Apakah ada faktor yang memperberat sakit Bapak? Biasanya waktu saya aktivitas dok. Aktivitas. Ya. Kalau cara ngeringaninnya dengan apa, Pak? Istirahat dulu. Istirahat. Oke. Ini pertama kali atau sebelumnya pernah? Pertama kali dok. Pertama kali. Bapak kan tadi ada sesak sama nyeri ya, Pak. Untuk sesaknya ini Bapak apakah tadi waktu aktivitas kan, Pak, apakah pernah nggak sih kayak kebangun di malam hari? Pernah dok. Pernah. Kalau posisi tidur Bapak biasanya apakah seperti tengkurap atau tekan atau biasa, Pak? Biasanya seperti ini dok, cuman harus pakai bantal sampai 2-3 lapis. Oke, baik. Kalau nggak gitu saya sesak. Bapak apakah ada kayak ngerasa nggak sih kalau ada pembasaran pada perut atau ada pembengkakan di kaki atau di area tubuh Bapak yang lain? Saya rasa tuh kaki saya kayak ini ada bengkak gitu dok. Oke. Kalau lelah itu ada nggak, Pak? Beda lelah? Ada. Ada lelah ada. Kalau berdebar? Berdebar ada dok. Berdebar juga Saya ada. kadang rasanya kencang banget. Kalau apakah pas Bapak lagi bernafas nih, apakah kadang ada suara bunyi tambahan gitu, Pak, kayak mengi gitu? Ada. Ada. Kalau batuk? Batuk kalau saya di siang tuh nggak sering dok, cuman kalau di malam sering banget. Kalau terkait dengan buang air kecil Bapak, apakah serasa ada gangguan nggak, Pak? Atau lancar atau kadang susah untuk buang air kecil? Lancar dok, tapi kalau sama kayak batuk, kalau siang itu saya kencingnya agak kuat. Kalau di malam tuh kadang bisa 2 kali 3 kali. Ya, Kalau keringat dingin ada nggak, Pak? ada. Ada juga. Mual muntah? Ada. Ada. Kalau kayak dada terasa panas gitu, Pak, ada nggak? Enggak ada. Oh, nggak ada. Tapi tadi nyeri doang ya, Pak? Oke. Oke, baik Bapak. Sebelumnya Bapak apakah ada riwayat merokok? Ada. Itu biasanya kalau sehari bisa berapa batang, Pak? Enggak banyak sih dok, paling 4 gitu. 4 batang. Udah berapa lama, Pak, merokoknya? Semenjak 20 tahun. 20 tahun ya, Pak. Oke. Bapak apakah ada riwayat hipertensi? Ada. Ada. Bapak di keluarga apakah ada yang mengidap gejala sama? Ada. Ada. Kalau boleh tahu itu siapa ya, Pak? Paman saya. Paman. Oke. Bapak udah pernah berobat sebelumnya? Belum pernah berobat. Jadi ini pertama kali ya, Pak? Oke, baik Bapak. Sebelumnya dari yang telah saya tanyakan tadi, itu Bapak adanya sesak, terus nyeri dada yang menjalar di sebelah kanan, kemudian juga ada mual muntah, ada pembengkakan di bagian kaki Bapak ya, Pak, tadi yang Bapak saya telah sebutkan, mudah lelah, berdebar, kemudian juga keringat dingin, dan seringnya kalau misalkan dan juga kebangun di malam hari, dan juga
buang air kecil seringnya di malam hari. Baik Pak, mungkin saya akan melakukan pemeriksaan fisik ya Pak untuk menentukan untuk mendekatkan diagnosis ya Pak. Sebelumnya apakah Bapak bersedia? Oke, Bapak boleh dibuka dulu ya Pak bajunya sambil saya menyiapkan alat dan bahan saya. Oke, baik. Sebelumnya kita jangan lupa cuci tangan terlebih dahulu menggunakan 6 langkah WHO dan menggunakan handscoon. Baik, di sini pastikan pasien dalam keadaan di sebelah kanan, pemeriksaan berada di sebelah kanan pasien. Kemudian pastikan pasien dalam keadaan tertidur dan nyaman. Apakah sudah nyaman Pak? Sudah. Oke, di sini kita menggunakan bantalan sekitar 2 sampai 2 bantal atau setara dengan 30 derajat ya untuk bagian kepala atau bagian belakangnya. Setelah itu kita lihat dari keadaan pasien, apakah kita lihat apakah dia ini kompos mentis, somnolen, sofor atau koma. Nah, di sini kita lihat pasien dalam keadaan sofor, tadi terlihat seperti keadaan nyeri. Kemudian kita juga lihat apakah pasien dalam keadaan sakit ringan, berat, dan juga sedang. Di sini kita pasiennya sakit yang sedang. Setelah itu kita cek juga apakah dan juga kita lihat dari respirasinya, tekan darahnya, dan juga pada yang kita lihat dari pernafasannya. Di sini pasien seperti takipnea atau laju napasnya cepat. Setelah itu kita cek pada jugular vena pressure. Bapak punten boleh menghadap ke sebelah, nayok sebelah ke kiri. Oke. Jadi sini kita gunakan center dari arah pinggir. Kita lihat apakah ada bayangan dari peningkatan jugular vena pressure. Baik, di sini terdapat adanya peningkatan pada jugular vena pressure. Setelah itu kita ukur menggunakan garis dengan normalnya dia tingginya 5 cm. Kita lihat. Punten ya Pak. Oke, baik, di sini ada peningkatan jugular vena pressure sekitar 6 cm, di mana normalnya dia sampai 6 cm. Setelah itu kita auskultasi pada jugular vein. Oke, baik Pak, boleh tarik nafas. Buang. Oke, baik, di sini adanya suara break. Setelah itu kita cek juga palpasi menggunakan dari telunjuknya dari tengah. Kita cek apakah ada peningkatan atau tidak. Oke, bentar ya Pak. Oke, baik, di sini sedikit cepat. Kemudian dan periksanya itu satu persatu, jangan langsung keduanya. Setelah itu jika sudah, kita lakukan pemeriksaan pada arteri brachialis. Oke Bapak, punten tangannya boleh dalam keadaan oke. Setelah itu kita cek menggunakan satu jari tangan jari telunjuk. Kita lihat apakah terasa atau tidak pada arteri brachialis. Oke, baik, ini terasa. Setelah itu kita juga lakukan auskultasi. Oke, sini arteri brachialisnya normal. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan pada iskusnya. Baik, di sini kita lihat apakah ada peningkatan atau tidak. Di sini sedikit adanya peningkatan pada dinding dadanya. Setelah itu kita palpasi menggunakan telapak tangan. Kita lihat apakah terasa atau tidak. Oke, baik, di sini terasa adanya peningkatan. Setelah itu kita lakukan perkusi. Ini ya Pak. Kita di sini ada dari suara sonor ke suara adanya dal. Oke, baik, di sini terdapat adanya bentar ya, boleh tutup lagi ya Pak. Oke, baik, di sini terdapat adanya suara sonor sampai area lebih dari batas sebagian sebelah kanan.
Setelah itu kita cek juga pada bagian ekstremitasnya. Kita lihat apakah adanya edema atau tidak di bagian tangan, kemudian juga kaki dan juga bagian perut. Di sini tidak adanya edema, namun kita di sini adanya pembengkakan pada tungkai sebelah kanan dan juga kiri. Dan di sini terdapat adanya asites pada bagian perut. Setelah itu kita di sini kita lihat pada jari-jarinya apakah adanya clubbing finger atau tidak. Oke, baik, di sini terdapat clubbing finger. Setelah itu kita baik Bapak, alhamdulillah untuk pemeriksaan sudah selesai. Tadi didapatkan adanya tadi Bapak mengeluhkan adanya sesak, kemudian juga ada nyeri dada bagian kanan, kemudian juga ada mudah kecapean, mudah lelah, kemudian juga sering sesak pada saat beraktivitas dan baik ketika istirahat, dan lebih enak menggunakan tidur saat menggunakan bantalan, 2 bantal. Kemudian juga ada mual, kemudian juga ada berdebar dan keringat dingin. Baik, saya simpulkan ini untuk teori sementara merujuk ke heart failure, kemudian juga ada gagal jantung sebelah kanan, kemudian juga ada cor pulmonal dan juga adanya STEMI ya Pak. Mungkin untuk lebih jelasnya, lebih spesifik, kita akan melakukan pemeriksaan X-ray dan pemeriksaan lebih lanjut dengan dokter spesialis siapa. Sebelumnya apakah ada yang bertanyakan? Oke, baik, terima kasih Bapak. Mungkin nanti saya akan persiapkan obat-obat dan yang bisa Bapak konsumsi apa. Jangan lupa diminum. Terima kasih Bapak. Semoga lekas sembuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.